See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo adik-adik Sukawedi, balik lagi bersama saya Devian Viana di segmen Kamis Misteri. Kali ini saya bakal membagikan satu cerita dari Kaskus ya tentunya. Dari tweet terkenal yang ada di Kaskus. Itu adalah pengalaman seorang perempuan yang dia itu bertahun-tahun ada di pondok pesantren. Ceritanya gitu. Ada banyak teror yang disebabkan oleh satu hal yang bisa dibilang konyol ya, karena jimat dan lain sebagainya gitu. Itu kan konyol ya. Ya kepercayaan masing-masing sih ya. Cuman di dalam Islam sih itu pasti agak musyrik ya. Oke, seperti apa ceritanya? Ini dia Kamis Misteri. Lulus SD, Bapak menyekolahkan saya ke salah satu pesantren yang ada di Madura. Tanpa ada saudara atau kenalan, mulailah saya menyesuaikan diri di lingkungan yang sangat berbeda dengan tempat tinggal saya. Setiap tempat pasti punya cerita horor yang jadi salah satu sejarah perjalanan tempat tersebut. Termasuk pesantren yang saya masuki. Banyak sekali cerita horor yang saya dengar, terutama di awal-awal berdirinya pesantren. Ditambah lagi Pulau Madura yang terkenal sebagai salah satu daerah yang syarat dengan perdukunan. Ya, wallahualam sih. Sehingga cerita tentang santet atau teror dengan menggunakan ilmu hitam jadi hal yang sudah sering terdengar. Bahkan penampakan panah api yang melesat di langit malam atau bola api yang melayang dan berputar-putar di atas pesantren jadi fenomena yang biasa bagi saya dan santri lainnya. Meskipun pada saat melihatnya pertama kali, saya sangat heran sekaligus takut, namun bercampur dengan rasa yang tidak percaya juga. Tapi menurut para orang tua, perdukunan sekarang tidak bisa dibandingkan dengan tahun 80-90-an yang dulu gitu. Dengan cerita yang sangat mengerikan menurut saya. Cerita kali ini memang tidak berhubungan dengan perdukunan, tapi ini salah satu teror yang sempat saya rasakan saat di pesantren. Meskipun saya tidak melihat secara langsung makhluk yang meneror, tapi sebagian besar teman saya benar-benar melihatnya. Di pesantren saat itu, kamar dibagi menjadi 3 blok. Blok A, B, dan C. Berdasar waktu pembangunannya. Saya menempati blok C yang merupakan bangunan baru. Blok C terdiri dari 2 lantai berbentuk O, dan tiap lantai dibagi menjadi 2 dengan pemisah tangga di tengah. Lantai 1 di kiri, bagian barat, ada blok C1 dan di kanan atau di sebelah timur, blok C2. Di atas blok C1 dan C2 dan di atas blok C2 dan C4. Masing-masing terdiri dari 6 kamar. Jadi total ada sekitar 24 kamar lah. Nah, kamar saya ini ada di blok C3. Selain tangga di tengah, ada 2 tangga lagi di sudut barat dan timur. Saat itu saya masih kelas 2 sanawiyah atau ya SMP lah ya. Teror diawali oleh kakak kelas yang satu kamar dengan saya. Satu kamar ini bisa diisi 20-25 orang dari kelas 1 sampai kelas 3. Setiap malam kakak kelas saya ini, sebut saja namanya Siti, selalu mendengar suara yang memanggil namanya dengan lirih.
tapi hanya dia saja yang dapat mendengarnya. Meskipun yang lain tidak bisa mendengar, rasa takut itu menyebar ke yang lain karena melihat Kak Siti yang setiap malam selalu ketakutan, bahkan pernah sampai menangis karena mendengar suara tersebut. Kak Siti bilang suara itu sangat dekat, bahkan seperti di samping telinganya. Setelah hampir seminggu, akhirnya suara itu hilang sama sekali. Sampai suatu malam, salah satu teman dekat saya, yaitu Zulfa, saat hendak menaiki tangga di sudut barat bersama Amal, setelah dari kamar mandi, di bawah tangga ada gudang sempit yang hanya diberi pembatas sekaligus pintu dari triplek. Tanpa lampu dan tanpa atap, jadi kalau naik tangga itu bisa lihat ke gudang dari atas. Saat akan menaiki tangga, Zulfa melihat pintu gudang sedikit terbuka karena terganjal sesuatu seperti batu yang besar. Karena penasaran, Zulfa sedikit mendekat. Namun tiba-tiba batu itu bergerak. Itu bukanlah batu, tapi sebuah kepala dengan wajah hancur dan berlumuran darah. Dia menatapnya. Zulfa pun berteriak dan jatuh terduduk, lemas banget. Amal yang sudah lebih dulu menaiki tangga terkejut dan melihat Zulfa sedang duduk menangis sambil menutup wajah dan kedua tangannya. Dengan bingung, dipapahnya Zulfa yang masih lemas menaiki tangga menuju kamar. Setelah tenang, barulah ia menceritakan apa yang dilihatnya. Tak hanya Zulfa, banyak yang melihat penampakan di gudang bawah tangga ini. Ditambah lagi Kak Siti yang kembali mendengar suara-suara yang memanggilnya saat malam. Kadang-kadang tercium bau anyir dari gudang, seperti bau darah. Entah apa yang membuat makhluk itu berdiam di sana. Tapi teror itu hilang dengan sendirinya setelah hampir sebulan lamanya. Teror lainnya terjadi saat saya kelas 3. Penampakan yang sering dilihat adalah sosok dengan jubah hitam, bertudung, dan membawa sabit yang besar. Mirip seperti sosok malaikat maut yang ada di film-film. Tiap semester, kami tuh selalu berpindah kamar. Dan saya dapat kamar di blok C4, di sebelah tangga di sudut timur. Kejadian pertama saat siang hari. Teman sekamar saya, sebut saja Nia dan Dila. Siang itu Nia sedang berdiri bersandar di jendela samping pintu yang tingginya itu 1 meter. Dan lurus di depannya sekitar 4 meter ada Dila yang sedang bercermin di cermin yang nempel di tembok. Dan saya duduk di kanan Nia. Cerminnya sih lumayan besar, jadi dari posisi Dila dia bisa melihat Nia sekaligus jendela di belakang Nia, dan Nia juga bisa melihat bayangan dirinya gitu melalui cermin. Tiba-tiba Nia berteriak dan langsung menangis. Sementara Dila yang sedang bercermin juga terjatuh lemas dan dengan mata yang melebar. Orang-orang yang ada di kamar itu kaget karena mendengar teriakan Nia. Sebagian menenangkan Nia dan sebagian lagi mengerumuni Dila. Dila yang lebih dulu bisa menenangkan dirinya, bilang bahwa dari cermin dia melihat sosok berjubah hitam itu lewat di depan kamar tepat di belakang jendela yang disandari Nia. Setelah itu banyak juga yang melihat penampakan yang sama. Anehnya, setiap ada yang melihat, makhluk itu pasti ada di belakang salah satu kakak kelas saya. Dia ini dari Malaysia. Dari kejadian itu banyak cerita dari teman sekamar kakak kelas saya. Itu dia sempat 2 kali terpergok memakai sabuk aneh dan lumayan besar. Meski dia memakai dan melepaskannya diam-diam, dia seolah menutupi sesuatu.
karena begitu meresahkan sampai ustadz pengurus pesantren pun turun tangan. Ternyata setelah diselidiki, kakak kelas saya ini diinterogasi lah ceritanya. Dia memang memakai sabuk itu yang merupakan jimat dan makhluk itu adalah penunggu dari jimat itu. Entah apa tujuan dia tuh memakai itu. Setelah dipaksa untuk melepas, sabuk ini sangat sulit dilepas ya, karena punya kancing yang banyak banget. Akhirnya dia menyerahkan sabuknya. Tak berapa lama, kakak kelas saya ini keluar dari pesantren. Sekitar 2 minggu setelah kejadian, dengan diambilnya sabuk itu, maka alhamdulillah berakhir juga teror makhluk-makhluk yang ada di pesantren itu. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.